Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini ada kisahnya, Bu. Ada seorang istri punya suami tukang mabuk, tukang main judi, tukang zina. Tiap hari minta duitnya sama istri, yang kerja istri. Minta duit buat zina, minta duit istri. Minta minum khamar, minta duit istri. Dan ini kebiasaan seorang istri, tidak menjalankan sesuatu kecuali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Membuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kebiasaan dari istri ini, setiap dia minta suaminya, saya minta uang, saya buat main judi, dikasih uang, dibuka dompet, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun dikasih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Datang satu waktu, dia pulang mabuk, kalah main judi. Dia minta uang untuk berzina, tapi dia ngelihat istrinya lagi tidur, dia colong duit istrinya. Dia ambil dompetnya di dalam laci, dia taruh, dilihat di dalam laci, dia tahu ini suami tahu taruh uang istrinya di mana. Dia taruh, dia ambil di uang laci, dia ambil uangnya, dompetnya dibuang ke dalam sumur. Selesai dia zina, dia pulang butuh uang lagi buat minum. Begitu dia mau ngambil, dia ingat uangnya udah saya habisin, dompetnya saya buang. Dibangunin istrinya, minta uang, saya buat minum. Istrinya bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dompetnya masih ada di dalam lacinya. Begitu diambil dompet, dia lihat uangnya persis dengan apa yang dia ambil saat suaminya ambil tanpa sepengetahuan istri. Dan saat itu dikeluarkan uangnya, ini Pak. Begitu dikeluarkan, ditolak oleh suaminya. Demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Karena yang aku tahu, dompet ini telah aku buang ke dalam sumur dan uangnya telah aku habiskan. Tapi di saat ini, kenapa dompet ini ada lagi di dalam laci? Inilah setiap perbuatan yang diberikan kepada keluarga, baik itu suami maupun keluarga, dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rezeki tersebut akan menjadi hidayah buat orang. Insya Allah. Makanya kalau melihat pengemis, kasih. Mau berapapun kasih. Jangan gede-gede, ntar dia buat mabuk, urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Sekalipun kita kasih besar, masa ia nggak ada kembalian yang dia beli buat makanan atau minuman yang halal? Kasih. Agar apa? Agar minuman atau makanan yang halal itu diberikan dan untuk dirinya menjadi hidayah. Sesuatu yang baik masuknya akan menjadi satu kebaikan. Yang ketiga, jaga hati. Jaga hati. Pilih pertemanan. Yang kedua apa? Jaga hati. Keluarga. Keluar. Sayangi keluar. Yang ketiga, jaga hati. Kenapa? Karena hati ini tergantung dengan apa yang kita asuh. Makanan yang halal maka akan membuat hati kita menjadi baik. Sesuatu yang haram, perbuatan kita akan menjadi sesuatu perbuatan yang membuat kita dosa. Contoh, makan yang halal. Kenapa? Semua pasti berlabuhnya darah itu larinya ke dalam hati. Karena segumpal darah yang ada di dalam diri kita ini berupa hati yang bisa merubah di dalam kehidupan. Kenapa? Kalau sesuatu yang halal, Allah jaga mata kita untuk membaca Al-Quran. Bu, setiap hari baca Quran. Kalau Ramadan doang, Habib. Itu pun minggu pertama. Minggu ketiga dan 2, 3 dan keempat, wallahu a'lam. Saya lupa bacanya sampai mana. Baca Quran walaupun satu ayat, baca. Kenapa? Insya Allah, karena Quran itu yang akan juga bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Bib, saya nggak sempet, kerjaan saya padat. Baca satu ain. Gak sempet, Bib, kepanjangan. Baca 2 surat atau 3 surat, gak apa-apa. Ya Allah, Bib, ya Allah, cek. Betul-betul, Bib, kadang saya lagi sibuk, bener-bener saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, baca surat pertama aja nggak apa-apa. Walaupun cuma depannya Yasin, selesai, sadaqallahu alazim, nggak apa-apa. Betul, karena kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah sesuatu kewajiban pada diri kita. Nanti besok
buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Selesai, enggak apa-apa. Yang penting ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an, maka Allah akan agungkan dan Allah muliakan kita. Mata yang terjaga. Yang kedua, telinga. Karena 7 organ ini akan menjadi saksi di yaumil kiamah dan berbicara sendiri nanti kelak di yaumil kiamah. Telinga akan dijaga oleh Allah, mendengar sesuatu yang baik, tidak mendengar sesuatu yang buruk, kecuali kebaikan dari telinga yang selalu kita bawa kemana-mana. Mendengar sahabat sakit, buru-buru, yuk kolektif, yuk kita berikan, kita kasih hadiah, yuk. Ini kalau kita lagi berteman sama baik, kalau lagi nggak baik, mudah-mudahan sehat ya. Kalau yang benar-benar nggak baik, biarin aja, biar rasa mati juga nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang kedua telinga. Yang ketiga penciuman. Mencium sesuatu yang halal, bukan lagi yang haram. Ini mulut juga ini. Ini kata Nabi, yang bisa paling banyak orang dimasukkan ke neraka nih gara-gara apa? Mulut. Jangan lidah doang, emang lidah bisa gerak kalau nggak ada mulutnya? Mulut. Kenapa? Ini mulut bahaya. Kalau bisa nyenengin orang, alhamdulillah. Kalau nyakitin, na'udzubillahi min. Tuh, mulut hati-hati. Karena pisau yang tajam, pedang yang tajam tidak setajam lidah kita. Lidah nggak bertulang. Kalau bertulang repot kita. Mengunyah kegigit mulu orang lidahnya lempeng. Betul ya? Yang keempat, jaga organ tangan. Berikan yang baik, terima yang baik. Jangan setiap tangan ini berbuat zalim kepada orang lain. Yang kelima, kaki. Kaki ini dijaga agar melangkah ke sesuatu yang baik, jauh dari perbuatan kemaksiatan. Yang keenam, jaga perut. Makan yang benar, makan yang halal, cari rezeki yang halal. Kadang orang sekarang nyari rezeki halal berubah bisa menjadi haram. Kenapa? Dapat rezeki yang halal kebuang jadi yang haram, masuk jadi yang haram. Ini bahaya. Kalau udah masuk ke mulut lari ke perut menjadi sesuatu yang haram, maka semua organ tubuh kita akan menjadi haram. Hati-hati ya, tangan bisa bicara di hadapan Allah. Ada satu kisah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya. Ada satu orang dikasih umur 1000 tahun, dia pernah bermaksiat 1 kali di hadapan Allah, dan itu nggak sengaja, bukan karena sengaja, nggak sengaja, maksiatnya nggak sengaja. Lalu dia bertobat kepada Allah, nangis berbulan-bulan terus dia tobat kepada Allah, sampai Allah terima tobatnya dan dia tidak melakukan lagi, sampai mati nggak pernah lagi bermaksiat. 1 kali maksiat dengan tidak disengaja dan dia bertobat dan tobatnya diterima sama Allah. Begitu dia meninggal dunia, dia ditutup oleh Allah oleh hijab, lalu ditanya, wahai hambaku, mengapa aku berikan umur kepadamu kau gunakan untuk bermaksiat kepadaku? Maksiat 1 kali nggak sengaja, tapi yang ditanya, yang taubatnya diterima sama Allah. Yang ditanya yang saat kemaksiatan itu. Yang kedua, dia jawab, ya Allah, bukankah saya setelah taubat dan tobatnya telah kau terima, maka dari itu aku tidak lagi berbuat maksiat kepadamu. Maka dari itu wahai hambaku, aku tutup engkau dari aib. Penghuni pada mahsyar tidak lagi memandang dirimu. Yang kedua, mengapa aku berikan waktu kepadamu, kau gunakan untuk bermaksiat kepadaku. Ini yang maksiatnya taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Gak bisa jawab, saking malunya satu pertanyaan maksiat yang dia gak sengaja, tapi ditanya berkali-kali. Sampai pertanyaan ketiga, wahai hambaku, mengapa engkau hidup di dunia sedangkan engkau bermaksiat kepada pencipta dunia? Saking malunya ini orang, kulit sama daging rontok sampai ke kaki. Sisanya ketemu sama Allah, nggak ada lagi daging sama kulit kecuali tengkoraknya aja ketemu sama Allah. Saking malunya, satu kemaksiatan yang dijalani karena nggak sengaja dan dia telah bertaubat kepada Allah, tapi ditanya bertubi-tubi di hadapan Allah. Bagaimana kita yang selalu berbuat dosa dan berapa kali pertanyaan demi pertanyaan akan dijawab dan dilontarkan kepada kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dunia wal akhirah. Allah
jaga semua tingkah laku kita menjadi hamba yang terus ibadah dan istiqamah di hadapan Allah. Untuk saudara kita Siti Nur Sumiati, mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Kira-kira kalau Ibu Siti Nur Sumiati butuh kira-kira ditolong apa enggak? Insya Allah. Karena kenapa? Karena beliau adalah seorang mukmin dan mukminah yang setiap seorang mukmin itu adalah saudara antara satu dengan yang lain. Lengkapi kebutuhannya dan bimbing jangan dijauhkan, dan berikan kebaikan demi kebaikan agar menjadi sahabat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan di sore hari ini doa kita dikabul sama Allah.